seorang praktiker yang bertugas di laboratorium pengawasan industri farmasi. Praktiker diminta melakukan analisis kuantitatif aseton atau asam magnesium dan kesediaan tablet 500 mg menggunakan metode kromatografi cahaya kinerja tinggi atau KCCT untuk memastikan kesesuaian kadar zat aktif dengan spesifikasi mutu yang berlaku. Tugasnya yaitu: 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi pada lembar penerapan. Yang kedua, buatlah diagram alir preparasi melakukan uji. Yang ketiga, hitung jumlah tablet atau serbuk tablet yang ditimbang. Yang keempat, lakukan pengolahan data, tapi data yang disimulasikan sendiri. Yang kelima, buatlah kesimpulan. Di sini ada monografinya, yaitu rumus molekul yaitu C9 H H8O4. Struktur molekulnya yang terlampir, berat molekulnya ada di 18016. Kelarutannya yaitu sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, larut dalam kromofom, dan dalam eter, agak sukar larut dalam eter mutlak. Persyaratan kadar zat aktif dalam sediaan yaitu asam salisilat ini mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% CHO dihitung terhadap zat kering. Referensinya yang saya ambil yaitu Farmakope Indonesia edisi 5 halaman 170. Sistem KCKT atau kromatografi cahaya kinerja tinggi yang direkomendasikan dari Farmakope Indonesia edisi 5. Parameternya yaitu waktu retensi atau AR, faktor kapasitator atau N, faktor efisien kolom atau N resolusi. Fase gerak ada di aseton nitral bagi air banding 9:1, kolom 4 4,0 mm X 30 cm pengisi bahan pengisi detektor UV 280 mm, laju air 2,0 mm per menit. Pelarutnya yaitu asetonotril asam, larut asam. Yang nomor 2 yaitu diagram alir preparasi larutan uji sesuai berdasarkan Farmakope. A yaitu penyiapan fase gerak dicampurkan 850 ml air dan 150 ml asetonitrile. Terus diatur pH campuran hingga pH 3,4 dengan penambahan asam asetat glasial. Sesudah itu disaring fase gerak dan lakukan penghilangan udara degradasi sebelum digunakan. Larutan uji persediaan ditimbang dan diserbukan tidak kurang dari 20 tablet, masukkan ke dalam mortir, girus hingga homogen. Jadi digirus hingga homogen, dimasukkan tablet ke dalam mortir, digirus hingga homogen. Sesudah itu ditimbang serbuk tablet setara dengan plus 100 mg asam asetil salisilat. Sesudah itu dimasukkan ke dalam emayer 100 ml. Sesudah itu pakai kertas penyaring ditambahkan 200 ml asetonitrat asam, disentrifugasikan campuran hingga diperoleh larutan jernih. Terus dipindahkan sejumlah volume larutan uji dan diencerkan dengan pengencer hingga kadar sesuai untuk analisis. Sudah itu, hitung data dan beri kesimpulan. Di sini saya akan menghitung datanya. Jumlah tablet atau tablet yang ditimbang. Di sini saya mengkira-kira saja karena tidak menimbang, tetapi karena tidak melakukan penimbangan, kita mengikuti arahan dari Farmakope yaitu jumlah serbuk yang ditimbang sebanyak 100 mg, berarti 20 tablet untuk
untuk untuk seperti 100 miligram dibagi 500 miligram dikali 600, yaitu hasilnya 120 miligram. Di sini ada hasil penentuan kurva kalibrasi. Hasil penentuan kurva kalibrasi yaitu pada tabel yaitu konsentrasi 400 yaitu AUC 600 8 0 0 sama dengan 1201 AUC-nya yaitu 1804100, yaitu satu konsentrasinya yaitu 1400 ada di AUC 2105,800. Di sini ada kurva kalibrasinya yaitu hubungan ini ya, titik pada grafik membentuk garis lurus yang menaik ini menandakan bahwa semakin tinggi konsentrasi asetosal, maka semakin besar respon area area puncak yang terdeteksi oleh detektor KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Hubungan ini sesuai dengan prinsip analis kuantitatif KCKT. Fungsi kurva kalibrasi ini yaitu menentukan kadar asetosa dalam sampel uji dengan cara memasukkan nilai luas area sampel ke dalam persamaan agregasi lalu dihitung konsentrasinya. Bisa disimpulkan secara singkat yaitu kurva kalibrasi tersebut menunjukkan bahwa metode KCKT asetosa memiliki hubungan linear yang baik antara konsentrasi dan respon detektor sehingga valid dan dapat digunakan untuk analisis kuantitatif asetosal. Di sini sudah saya jelaskan tentang grafik kurva kalibrasi asetosal itu, yaitu kesimpulannya dari kurva kalibrasi yang diperoleh persamaan kurva kalibrasi asetosal yaitu 15020 X plus 150 dengan nilai agregasi yaitu 0,9999. Di sini saya akan pada hasil penentuan kadar zat aktif dalam tablet penentuan kadar yang saya belum diganti dengan asetosal. Pengukuran 1 berat yang ditimbang 120,1 AUC-nya yaitu 1488500. Hasil berat analisnya ada di 495,45 dengan kadar 99,09%. Yang pengukuran nomor 2 120,1 dengan AUC 149,500 dengan berat hasil analis BHA 497,70 dengan kadar 99,59%. Yang nomor 3 120,1 dengan AUC 149,800 ada di BHA-nya yaitu 496,20 dengan kadar 99,24%. Di sini ada kadar kata-katanya ada di 99,29% dengan standar deviasi yaitu 0,2265. Dengan contoh perhitungan yang terlampir di bawah. Jadi, kesimpulannya yaitu kadar zat aktif dalam sediaan tidak memenuhi persyaratan
kadar karena tidak berada dalam rentang persyaratan yaitu 9,5% sampai 100,5%. Sedangkan yang saya olah data yaitu ada di 99,29%. Ini sangat sedikit, akan mendekati 9,5%. Akan tetapi kesimpulannya yaitu tidak memenuhi persyaratan Permakope edisi 5 halaman 170. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.